Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Satarigan dengan NIM 112210367 akan mempresentasikan bank dan lembaga keuangan. Sejarah, fungsi, tujuan, dan konsep otoritas moneter OJK dan LPS. Sejarah, otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia. Sejarah Bank Indonesia adalah dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya The Javers Bank. Javers Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini. Undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat bertanggungjawabkan, yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman. Setelah pengaturan dan pengawasan bank memenuhi prinsip kehati-hatian. Otoritas moneter, revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dibuat untuk menegaskan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tujuan Bank Indonesia menjaga stabilitas harga, mempromosikan stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas nilai tukar, meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem pembayaran, mempromosikan stabilitas sistem perbankan. Fungsi Bank Indonesia: kebijakan moneter, pengaturan dan pengawasan bank dan lembaga keuangan, penyelenggaraan sistem pembayaran, stabilitas nilai tukar, penyediaan uang tunai, pendidikan dan penyuluhan keuangan, kerjasama internasional. Konsep Bank Indonesia: kemandirian, stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, kedudukan dan transparansi, efisiensi dan keadilan, kolaborasi dan kemitraan, peningkatan literasi keuangan. Sejarah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan: menciptakan stabilitas dan kepercayaan, perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan keuangan, meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar, pengawasan yang efektif. Fungsi pengaturan dan pengawasan institusi keuangan, perlindungan konsumen, pengaturan dan pengawasan pasar modal, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, pengembangan industri keuangan. Konsep: kemandirian, independensi, stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan, perlindungan konsumen, efisiensi dan transparansi, kolaborasi dan kemitraan, inovasi dan pengembangan industri keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sejarah: pada 2004 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang itu pula sebagai dasar hukum terbentuknya sebuah negara baru, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Setahun berselang, LPS resmi beroperasi pada 22 September 2005. Tujuan: perlindungan simpanan nasabah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kepatuhan dan pengawasan, menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi lembaga penjamin simpanan berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Apa yang dijamin LPS? LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Konsep: perlindungan simpanan, kemandirian dan kredibilitas, transparansi dan informasi, pengolahan risiko, kolaborasi dengan otoritas keuangan lainnya, penyuluhan dan edukasi.